daerah si Miss Kepo ini tetap masih mau ngepoin sebenarnya prodi-prodi yang ada di Institut Teknologi Nasional, oke? ITENAS ini. Tadi udah ada beberapa fakultas atau prodi yang udah gue ajak ngobrol. Sekarang waktunya kita balik lagi ke teknik. Teknik apa ya, Dar? Hari ini gue bakal ngobrol sama teman-teman dari teknik kimia. Ada Bapak Yono STMT, betul Bapak? Betul. Betul, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ada mahasiswanya juga, ada Ricky Rexan angkatan 2019. Gimana kabarnya? Baik. Baik juga. Kita masih mau disclaimer juga kalau misalnya kita tetap patuhin protokol kesehatannya, jadi nggak perlu khawatir. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seputar teknik kimia. Siap. Kita kuliah dulu 2 SKS nggak apa-apa ya? Boleh. Udah biasa. Padahal lagi libur ya? Enggak sih, saya SP. Hari ini SP. Oh gitu, per hari ini lagi SP. Yang lain mungkin ada beberapa yang libur juga ya? Ada yang libur. Baiklah, tapi gak apa-apa ya, waktunya aku ganggu ya. Santai, lagi gak ngajar Bapak? Paling nanti jam 3 ngajar. Baiklah. Dan mahasiswanya ini lagi? Iya. Satu paket ya? Iya. Biar sekalian gitu. Oke deh. Ada korbannya juga di sini. Ada korbannya juga. Bapaknya narik korban di sini ya? Betul. Oke, nah ngomongin soal teknik kimia. Aku tuh kadang sebenarnya bingung. Apa sih yang ngebedain antara teknik kimia dengan kimia murni? Kan ada 2 jurusan ya, kalau di kampus-kampus tuh ada kimianya aja, ada teknik kimianya. Betul. Itu yang ngebedainnya apa sih, Pak? Kalau misalnya teknik kimia itu bagian dari FTI, Fakultas Teknologi Industri. Kalau dari kimianya saja itu MIPA. Pokoknya MIPA kan kayak zaman SMA itu kan MIPA lah gitu ya. Yang membedakan adalah kalau teknik kimia itu adalah salah satu jurusan yang mengubah dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi maupun bahan jadi yang punya nilai ekonomis tinggi. Itu kalau teknik kimia. Dan kenapa bisa dibilang ekonomis tinggi? Karena kita bisa memproduksinya massal. Oke. Ya kan nggak mungkin kayak bikin Indomie cuma satu mangkok kan. Kita bikin Indomie 1 juta mangkok misalnya, itu adalah teknik kimia. Tapi kalau dari kimianya sendiri kita bikinnya tuh per unit atau satu mangkok itu adalah kimia. Gitu. Jadi jelas ya bedanya ya. Seperti itu ya. Tapi berarti kalau kimia kan dia identik sama atom, CH dan lain-lain ya. Iya, udah kenal CH ya. Organik ya. Itu betul. Yang bikin aku pusing sebenarnya. Tapi kalau misalnya di teknik kimia juga pelajarin itu. Pasti itu basicnya adalah itu. Cuman perbedaannya adalah kita akan belajar tentang reaktor, bagaimana cara kita membuat produksinya massal, dan yang terpenting adalah ekonomis. Kan nggak mungkin kita bikin barang tapi nilai harganya mahal dan tidak bisa dijual gitu sih. Tapi berarti nggak lebih jauh juga dari industri juga ya? Pasti di industri gitu. Yang mendesain pabrik industri itu salah satunya adalah teknik kimia gitu. Iya, desainnya mungkin ada di teknik kimianya ini. Betul, kayak bikin reaktor kan harus ada tekniknya ya, harus ada persamaannya, reaksi-reaksinya dan seterusnya adalah di teknik kimia gitu. Gitu, simpelnya seperti itu. Ternyata berbeda ya. Berbeda jauh sebenarnya ya. Jauh sih gitu. Jadi kayak kalau di kimia tuh mungkin membuat resepi untuk satu mangkok dulu deh, misal kalau kita bicara Indomie. Kok Indomie boleh nyebut merek nggak sih? Atau mie instan lah ya, mie instan gitu. Ini harus ada sensor nih, nanti ada beep gitu ya. Nah kalau misalnya itu kita di kimia MIPA itu biasanya bikin untuk satu mangkok mie instan misal. Contoh ya. Karena anak muda mie instan banget lah ya gitu. Nah kalau misalnya teknik kimia itu kita tidak bikin satu mangkok saja tapi banyak, tapi resepnya berasal dari si kimia ini rata-rata seperti itu. Berarti ini adalah salah satu cabang ilmu yang mengembangkan dari si kimianya ini sebenarnya. Betul, salah satunya itu gitu. Dan kalau misalnya kepikiran, saya tidak suka kimia, nggak mau masuk teknik kimia, enggak. Di teknik kimia itu malah mayoritas adalah matematika, fisika, bahkan ada ekonominya. Kita belajar ekonomi, ya betul, karena kita harus bernilai jual ekonomis. Ngapain kita bikin barang banyak, barangnya berguna tapi harganya mahal, kayak gitu. Oke. Tapi kalau Ricky ya tadi ya? Ricky. Kamu kenapa kepikiran buat masuk teknik kimia? Kalau kepikiran masuk teknik kimia ya, dulu sih sebenarnya saya sekolahnya di analis kimia ya sebenarnya. Berarti kan lebih ke kimia murni ini kan? Betul ya, benar lebih ke kimia murni. Jadi nyelidikin sifat, struktur, kayak molekulnya kayak gimana. Nah itu tuh kalau misalnya kimia murni ya. Tapi ngelihat prospek kerjanya ya di teknik kimia ini, wah bagus nih.
bisa ke pertambangan, terus energi, bisa ke industri, terus bahkan industri makanan juga ya Pak ya. Nah, jadi karena ngelihat prospek kerjanya bagus, wah coba nih masuk sini lah. Oke, tapi aku tuh bingung sebenarnya. Ini kan ada juga campur tangannya dari bisa dibilang dari teknik industri juga ya. Betul. Betul. Tapi perbedaan yang signifikannya adalah kalau kita sampai mendetailkan reaktornya bentuknya seperti apa, dalamannya seperti apa, reaksinya seperti apa, kondisi operasinya seperti apa. Kalau industri lebih ke manajemen, mungkin kebanyakan adalah manajemennya gitu. Kalau kita tuh tidak bermain manajemen saja, tapi kita bermain kalau bahan masuk disimpan di situ harus berapa jam sih supaya dapat produknya gitu. Kayak gitu. Oke. Berarti mempelajari juga tentang kan kalau misalnya di masakan atau di makanan atau di minuman instan gitu kan suka ada kadaluarsanya, expirednya. Itu juga diperhitungkan di sini. Sangat. Kan kita nggak mungkin jualan yogurt yang sudah 1 tahun yang lalu gitu pas dikeluarin sudah jadi mengental, itu kita enggak gitu, kayak kita menghitung ke sana juga gitu. Jadi gitu. itu dipelajari di ilmu apa tuh? Kalau di kita ada mikrobiologi juga di dalam teknik kimia. Oke. Sebenarnya kita luas gitu, cuman kecenderungan kita adalah ilmu yang akan diterapkan nantinya untuk kebutuhan industri. Gitu sih. Oh iya. Tapi ada nggak sih kayak satu mata kuliah nih yang menurut Ricky itu susah banget? Ini tingkat 3 ya? Iya, saya tingkat 3 betul. Yang susah banget ya. Nanti kalau menurut saya yang susah banget waktu kemarin sih di tingkat 3 semester ganjil itu. Apa tuh? Itu ada yang namanya mata kuliah teknik reaksi kimia 1. Nah itu menurut saya memang susah banget karena kayak yang tadi Pak Yono bilang, itu dia belajarnya tentang desain reaktor tuh. Kayak gimana reaktornya, terus reaksinya kayak gimana. Nah kayak gitu. Itu menurut saya susah sih. Tapi itu emang lumayan juga, Pak. Ya, karena itu adalah salah satu core-nya teknik kimia kan ke sana gitu. Iya. Sama aja sebenarnya karena aku adalah mahasiswi teknik industri. Kalau di anak-anak TI itu yang dia menyerahnya di gambar teknik. Kalau ini mungkin menyerahnya di situ tadi ya. Salah satu. Banyak masalahnya. Banyak. Makin atas makin bukan makin susah, mungkin makin ribet ya. Makin rumit ya. Betul. Karena kan kita biasanya menganggap mudah gara-gara sudah diajari dari SMA, SMP, SMA gitu. Nah, nanti ketika masuk ke tingkat 3 ke atas itu sudah masuknya ke ilmunya sudah mendekati ke industri gitu. Tapi kalau kita ngomongin soal praktikum, biasanya praktikumnya apa aja sih? Atau tiap semester ada gitu atau gimana? Kalau tiap semester pasti ada praktikum. Dan paling puncak tuh kemarin, dia kan sekarang masuk tingkat 4 ya. Nah, kemarin tingkat 3 tuh ada namanya KTK. KTK tuh apa? Ayo, kajian teknologi kimia. Kajian teknologi kimia. Iya, kalau anak-anak Tekim sih biasa ngomongnya labtek tuh. Laboratorium teknik. Gitu. Itu ngapain aja? Wah, itu jadi gambaran proses-proses yang ada di industri itu ada di labtek. Jadi kayak kerja di industri lagi aja gitu. Oh, ada lapangannya gitu ya, Pak? Lebih tepatnya peralatan yang di industrinya besar kita kompokan kecil kemudian dijadikan praktikum untuk para mahasiswanya. Laporannya susah ya? Ya. itu nggak mikir ya ngejawabnya, kita langsung ngeplos aja langsung sudah ya. Hanya lagi pakai tarik napas lagi ya. Gitu. Oke, berapa lama tuh nyelesainnya? Apanya nih? Si praktikumnya 1 semester 1 semester ya. Oke, tapi nggak 2 semester deh. Labtek 1 dan labtek 2. Oh, di tingkat 3 dua-duanya. Iya. Wow, mana itu tuh adalah peralihan gitu ya dari mata kuliah dasar ke bener-bener. Betul, gitu kan. Teknik kimia. Kalau tingkat 1, tingkat 2 kan rata-rata praktikumnya nggak jauh beda dengan SMA, mungkin kalau SMK ada lah fisika gitu-gitu nggak sih? Ya, nah, pas masuk ke tingkat 3, nah ini kayak langsung berubah ke industri semua arahnya. Oke, berarti memang sebenarnya kalau menurut aku sih walaupun laporannya susah tapi ya masih bagus-bagus aja karena kan nanti kita juga mahasiswanya ketika terjun ke lapangan kerja nggak terlalu kaget. Betul. Tuh. Tapi total dari semester 1 sampai beres itu berapa praktikum? Fisika dasar, terus KDTK, kajian dasar teknologi kimia, terus KTK. Kalau yang lab juga itu berarti penelitian. 4 itu ya? Kalau di total sih sekitar ada 6. Kan ada gitu KTK 1, KTK 2. Oh iya KDTK 1, KDTK 2, Fisika 1, Fisika 2. Agak ngeri-ngeri sedap, tapi hasilnya adalah
kita bisa menghasilkan mahasiswa yang memang kuat lah nanti ketika dimasuki industri gitu. Betul. Oh gitu. Tapi aku tuh sempat baca-baca kalau teknik kimia tuh ada beberapanya yang bersangkut pautan dengan pengolahan limbah ya kalau nggak salah. Sangat. Oh iya, itu tuh gimana sih maksudnya Pak? Ya jadi statusnya gini, tidak ada industri yang tidak menghasilkan limbah ya. Betul. Bahkan rumah tangga pun menghasilkan limbah kan. Betul. Nah posisi kita adalah sebagai teknik kimia, kita mengurusi limbahnya juga, dimana ketika kita mendesain proses kan kita orang desain juga kan, kita desain bukan desain gambar tapi kita desain prosesnya, harus ke tahap 1, tahap 2-nya seperti apa gitu kan, flow chartnya gitu ya. Betul, kalau teknik industri ya gitu. Nah gimana caranya supaya limbahnya minimalis, karena limbah tuh bukan sesuatu yang bisa dihindari, itu pasti ada gitu. Nah setelah selesai ada limbah dan bagaimana cara kita mengolah limbah gitu. Cara mengelola limbahnya pun itu dipelajari. Iya betul. Itu di semester berapa? Harus, itu sebenarnya salah satu, ada mata kuliah pilihan, ada mata kuliah wajib juga. Oke. Biasanya nanti diambil di tingkat 4, tingkat 3, tingkat 4 itu ada gitu. Pengelolaan limbahnya. Berarti kamu juga udah ngambil ya? Udah pernah ngambil. Susah nggak? Ya rumit juga, soalnya itu kan ngedesain alatnya juga. Alatnya? Iya betul. Gimana tuh Pak maksudnya? Ya, kan kalau ngolah limbah, misal nih limbah rumah tangga dengan limbahnya misal oil and gas, itu kan pasti berbeda ya, kandungannya berbeda dan seterusnya berbeda. Nah kita terus mendesain bagaimana caranya supaya limbah ini kita bisa buang ke lingkungan dengan aman. Ya. Kan standarnya tuh dibuang ke lingkungan ya gitu. Nah makanya ketika seperti itu kita harus membuat sesuatu yang efisien dan efektif gitu. Kembali lagi karena kita parameternya adalah ekonomi. Oke, acuannya tuh tetap ada di ekonomi. Karena ada beberapa juga kasus di mana industri itu untung, tapi ketika harus mengolah limbah menjadi rugi. Betul. Bisa jadi seperti itu gitu. Makanya ada yang terabaikan juga limbahnya. Sangat banyak. Tapi ya kita berharap kedepannya dengan jurusan teknik kimia, orang-orang yang bekerja di bidang pengolahan limbah ini menjadi limbah yang dikeluarkan dan dibuang ke lingkungan ini lebih bersih lah gitu. Oke, berarti agak rumit juga sebenarnya untuk pengelolaan limbahnya sendiri gitu ya. Betul. Ternyata diperhatikan. Aku kira tuh teknik kimia tuh mirip-mirip sama teknik industri, cuman kalau teknik industri kan lebih di pabriknya. Betul. Kalau di sini kan lebih ke masuk ke kayak industri makanannya seperti apa, di ini cocok atau enggak kandungannya dan lain-lainnya. Betul. Tapi ternyata setelah industri itu jadi, limbahnya pun harus diolah. Iya. Diolah. Betul. Terus ada praktikumnya gitu nggak sih Pak? Kalau limbah itu maksudnya ke penelitian. Ke penelitian. Jadi kalau di kita tuh ada beberapa dosen yang punya core penelitiannya tentang pengolahan air. Jadi ada yang pengolahan airnya tuh ada yang pakai membran, ada yang pakai nanopartikel juga ada, kemudian ada yang pakai yang cara-cara konvensional tapi secara lebih murah dan lebih mudah gitu kasarnya. Jadi ada beberapa, kita tidak ada praktikum tentang pengolahan limbah, tapi kita ada penelitian yang khusus dan dosennya pun khusus di sana. Jadi kayak udah ada penjaluran lah gitu. Jadi itu di tingkat 4. Tingkat 4. Jadi masih siap ya. udah ngambil. Oh, udah ngambil. Udah ngambil. Jadi kalau di kita kan ada penulisan usulan proposal. Jadi itu adalah kita mahasiswa yang baru lulus tingkat 3, dia tuh pengen penelitiannya ke arah mana. Misal kalau saya kan energi gitu. Kalau ada yang mau ngambil ke arah limbah, ya dia harus milih dosen yang berurusan dengan limbah. Oh, seminar proposalnya ya. Gitu. Berarti kamu udah ngambil? Ya, lagi ngambil. Iya, ngambilnya ke arah mana? Ke ini sih, ke alat sih ngambilnya. Ngambilnya ke alat. Ke alat tuh bikin alat gitu atau Desain alat. Oh, sampai jadi prototipenya atau? Sampai jadi prototipenya, sampai diuji dan dapat hasilnya dianalisa. Susah ya. Tapi memang kamu mau bikin alat apa? Sebenarnya bukan bikin alat apa ya. Jadi itu tuh pakainya alat, jadinya bahannya itu dari buah sebenarnya. Nah, alatnya ini yang kita tentuin konfigurasinya kayak gimana segala macam. Bahannya itu adalah buah. Bahannya buah. Oh, gitu. Aku kira tuh hanya sekedar teknik kimia tentang kandungannya. Enggak, ternyata luas ya. Luas, karena sebenarnya disebut luas, kita luas, cuman kita sudah terperinci di mana targetan kita adalah memproduksi sesuatu yang bisa kita manfaatkan atau masyarakat manfaatkan.
kan. Jadi arahnya tuh memang untuk ada yang bilang komersialisasi, emang iya komersialisasi gitu kan. Banyak juga nih penelitian atau misalnya kegiatan yang hasilnya hanya dalam bentuk laporan atau apa kan. Kalau kita sampai tahap ini akan digunakan di dalam industri atau ini akan menghasilkan para entrepreneur yang terbaru gitu, seperti itu di dunia industri gitu. Berarti pelajarin tentang ekonomi juga ya? Sangat. Di tingkat 3 kemarin belajar ekonomi proses. Oke, kalau kalau di aku ada ekonomi industri, kalau gitu. di sama. Kimia ekonomi proses. Proses itu proses tentang industri. How to bikin. Ya betul. Jadi kita alatnya kita perkirakan itu harganya berapa, kita diestimasiin, terus gaji pegawai, untung ruginya gitu. Terus biaya utilitas segala macem. Oke, berarti nggak jauh beda ya sebenarnya ya. Betul. Makanya dulu juga banyak juga sebenarnya dari lulusan teknik kimia juga masuk perbankan. Iya benar. Tapi banyaknya masuknya malah ke arah kreditur gitu. Dulu saya juga pernah masuk ke daerah sana. Jadi kita bukan sebagai yang bekerja di bank seperti biasa, tapi kita tuh kayak mengecek misal ada industri yang mau ngambil kredit, sebut saja salah satu industri plat merahnya Indonesia itu juga sebenarnya meminjam uang ke bank untuk pembelian kayak bahan bakar dan seterusnya, itu minjam. Nah kita menghitung ini untung nggak sih kalau kita ngasih pinjam ke dia atau ke mereka, itu kita untung nggak sih. Nah itu adalah kerjanya teknik kimia. Kalau misalnya ada yang bikin pabrik, kita cek dulu ini pabrik ini akan untung atau rugi sih gitu. Nah itu yang kita tentukan gitu. Ke arah sana sih. Makanya ya kalau disebut cakupan pekerjaan nanti di teknik kimia itu pokoknya apapun yang berhubungan dengan industri kita hajar gitu. Iya. Gitu. Mau di perbankan, mau di industri A, B, C, D pun itu bisa aja sebenarnya ya. Berarti untuk jenjang karirnya pun itu luas ya? Sangat luas. Sangat luas, makanya kamu juga tertarik ya? Oke. Nah, tapi jujur aku tertarik banget sama si pengelolaan limbah ini. Karena unik aja gitu loh Pak. Kayak jarang ada beberapa fakultas atau prodi yang membicarakan soal pengelolaan limbah. Sekarang kan di Indonesia, jangan di Indonesia, ada di Bandung aja, itu kan masih banyak limbah-limbah rumah tangga atau apapun itu. Sebaik-baiknya kita mengelola limbah, itu ada caranya tersendiri nggak sih? Ada, bisa di-spill caranya gimana? Jadi kasar gini, misal kita kalau misalnya limbah industri kan sudah banyak lah ya, kita misal limbah industri, kita ambil yang paling gampang limbah rumah tangga gitu. Kalau limbah rumah tangga kita bicara tentang padatan kan sudah jelas, kita memisahkan antara organik, non organik. Nanti juga akan ada misalkan ada yang keras, ada yang lembut dan seterusnya, itu nanti ada yang dikomposkan atau ada yang bikin jadi pupuk dan seterusnya. Itu sangatnya udah umum lah ya. Kita bicara tentang yang liquid deh gitu. Kita mandi, kita beraktivitas apapun itu di kamar mandi, itu kan nanti ada penampungan di bawah kita yang kita sebutnya gitu. Nanti ada padatan yang mengendap di sana, keluarannya ini nanti kita harusnya ada pengolahan berikutnya. Tapi untuk di kita memang banyak juga yang langsung dibuang saja ke lingkungan, ya nggak sih gitu. Betul. Dan untuk di wilayah-wilayah tertentu bahkan tidak punya speed tank gitu. Nah kita juga sebenarnya dulu sudah pernah membantu teman-teman yang ada di daerah, lebih tepatnya seperti itu, untuk tentang memberitahu bagaimana cara mengelola limbah yang baik. Bahkan kita juga sudah pernah punya proyek tersendiri di salah satu kabupaten yang ada di Bandung, itu untuk mengolah limbah kotoran sapi menjadi biogas. Itu udah rutin gitu, dan dari himpunannya juga ada desa binaan juga gitu. Jadi membina beberapa desa atau beberapa daerah untuk pengelolaan limbah atau apa yang mereka butuhkan selama beraktivitas yang berhubungan dengan teknik kimia gitu. Baiklah, luas ternyata ya si cakupan teknik kimia ini. Kalau misalnya yang aku tangkap di sini adalah teknik kimia bukan selalu membicarakan tentang si CH, atom dan lain-lainnya, tapi ternyata teknik kimia ini ketika kamu udah ada satu produk dari kimia, ahli kimianya langsung, si teknik kimianya inilah yang mengembangkannya. Gimana mereka menjualnya, gimana mereka juga membuat si produknya ini menjadi ekonomis. Dan gimana caranya
kita juga bisa mengelola limbahnya ini. Betul. Gitu. Oke, aku baru tahu ternyata fakta di balik teknik kimia itu seperti ini ya. Betul. Baiklah, beberapa pertanyaan terakhir dari aku karena memang di luar sana juga masih ada yang bingung, masih ada yang takut juga. Takut deh masuk teknik kimia karena judulnya teknik. Kayaknya kan berat banget ya kalau teknik tuh. Nah, aku pengennya Bapak sama Ricky juga kasih tahu mungkin buat teman-teman di luar sana yang masih takut untuk masuk ke teknik kimia, apa yang mau disampaikan? Nah, siapa dulu, Pak? Oke. Dulu deh. Sweet deh, boleh deh. Ricky dulu boleh. Buat teman-teman yang mau masuk ke teknik kimia, khususnya di teknik kimia ITENAS juga ya. Sebenarnya nggak perlu takut ya. Memang terlihat kayaknya mata kuliahnya susah-susah, terus yang dipelajarin proses industri gitu kayaknya berat deh. Cuman kalau misalnya udah dijalanin dan kitanya bener-bener niat, itu pasti bakalan bisa. Saya aja bisa. Sekarang saya udah tingkat 3. Kayak labtek udah saya laluin ya Pak ya. Yang sudah ya tinggal ke atasnya doang. Jadi kalau menurut saya nggak perlu takut, yang penting mau usaha. Soalnya ini prospeknya memang bagus. Jadi bisa dipertimbangkan lah teknik ini. Wih, sedap. Bapak ada tambahan? Kalau dari saya kan sekarang udah masuknya ke zaman digitalisasi ya. Betul. Nah, teknik kimia juga sudah bergerak ke arah sana. Sudah menggunakan aplikasinya sudah sangat banyak sekali. Kemudian kontrol pabrik juga sudah memakai digitalisasi juga. Jadi jangan berpikir kalau ada jurusan yang lebih mudah, tapi ingat juga kalau jurusannya mungkin jurusan lain yang memang lebih mudah, bisa jadi nanti ketika lulus jadi seperti apa gitu. Jadi jangan berpikir ini kan adalah proses ya. Kalau prosesnya susah tapi dapat hasilnya bagus atau hasilnya baik dan memuaskan untuk diri kita sendiri, ya kenapa tidak? Betul. Dibanding dari prosesnya leha-leha tapi nantinya nggak mendapatkan hasil yang maksimal, ya rezeki mah Allah alam lah ya gitu. Betul. Tapi ya kita berusaha sebaik mungkin di prosesnya supaya dapat hasil yang terbaik juga. Karena ada yang bilang kan hasil tidak akan mengkhianati proses. Betul banget. Jadi jangan lupa untuk daftar ke teknik kimia ITENAS. Cara pendaftarannya sama kali ya, kayak yang prodi-prodi lainnya ya. Ya, masuk ke pmb.itenas.ac.id, kemudian ada pilihan jurusannya juga, nanti bisa diikuti alurnya. Oke, atau nggak cek aja Instagramnya di @itenas.official ya. Ya, betul. Baiklah, jangan lupa daftar ke teknik kimia ya buat kamu yang memang pengen terjun di industri, apalagi industrinya makanan, minuman gitu-gitu ya. Oil and gas, pertambangan bahkan. Itu yang di tengah laut, yang minyak di tengah laut. Minyak. Iya. Banyak lah pokoknya yang bisa dijadiin ladang pekerjaan, lapangan pekerjaan juga mungkin buat teman-teman yang masuk ke teknik kimia ini ya. Betul. Oke deh, terima kasih banyak Bapak Ricky, terima kasih banyak. Sorry banget kalau ada salah-salah kata ya. Sama. Seru banget ternyata ngobrolnya bestie. Jadi kalau misalnya buat kamu yang memang pengen banget terjun ke dunia industri, masuk coba ke teknik kimia ini karena banyak banget pekerjaan yang bisa menunjang karir kamu. Baiklah, kalau gitu sekian ngobrol-ngobrol kita hari ini. Aman, sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye-bye.